Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Aulia dan di sini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada laki-laki dan wanita beserta dengan kelainannya atau penyakitnya. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya dengan organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama itu ada penis, yang kedua ada testis, yang ketiga itu ada uretra, yang keempat ada vesicula seminalis, lalu ada lagi yang namanya dengan vas deferens dan kelenjar-kelenjarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu nih organ-organnya. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini itu ada yang namanya dengan organ reproduksi pria, di mana organ reproduksi pria itu mulai bertumbuh saat usia 9 hingga 15 tahun dan akan berhenti perkembangannya pada usia 20 tahun. Organ yang pertama itu ada yang namanya dengan penis. Nah, penis ini tersusun dari jaringan otot, jaringan spons yang lembut, lalu pembuluh darah dan juga jaringan saraf, yang dimana berfungsi sebagai organ untuk mengeluarkan urin dan air mani serta sperma. Lalu organ selanjutnya yang bisa kita lihat di sini tuh ada yang namanya dengan testis. Testis itu berada di dalam skrotum atau kantong pelir. Nah, testis itu nanti berfungsi sebagai tempat memproduksi sperma dan hormon reproduksi. Di luar itu terdapat yang namanya dengan skrotum, yang dimana skrotum itu nanti akan berfungsi untuk mengatur temperatur testis supaya sesuai untuk tempat pembuatan sperma. Lalu di testis kiri itu kan ada dua nih, ada di kiri sama di kanan. Kalau misalnya di kiri itu sering tergantung lebih rendah daripada yang kanan. Lalu testis itu memiliki banyak tubulus seminiferus yang ada di sini nih, kita bisa melihat. Nah, dinding tubulus seminiferus itu terdiri dari jaringan epitelium dan juga jaringan ikat. Pada jaringan epitelium terdapat sel-sel induk sperma yang disebut sebagai spermatogonium. Selanjutnya, ada yang namanya dengan epididymis. Epididymis itu ada di sekitar sini, yang dimana disebut juga sebagai tabung panjang melingkar yang menyimpan sperma dan akan mengangkutnya dari testis menuju ke vas deferens. Lalu ada juga yang namanya dengan vas deferens. Vas deferens itu adalah merupakan garisan panjang ini, yang dimana dia itu merupakan sepasang tabung panjang yang terbuat dari serat dan jaringan otot yang berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis menuju ke uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Lalu selanjutnya ada lagi yang namanya dengan uretra. Uretra itu merupakan jalur yang ada di dalam penis ini, yang dimana dia itu adalah saluran yang akan dilewati oleh sperma sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Ada berbagai macam kelenjar-kelenjar dari dalam sperma. Yang pertama itu tadi ada namanya dengan vesicula seminalis, yang dimana dia itu adalah kantong penyimpan sperma. Nah, selama penyimpanan, sperma itu akan mengalami yang namanya pematangan. Nah, sperma itu bisa mengalami yang namanya pematangan karena dia itu mendapatkan nutrisi dan kekebalan atau viabilitas dari kelenjar Cowperry dan prostat. Ada lagi yang namanya dengan kelenjar prostat, yang dimana kelenjar prostat ini nanti dia itu akan berfungsi untuk mengeluarkan cairan sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Lalu yang terakhir ada yang namanya dengan kelenjar bulbouretral. Nah, kelenjar ini itu disebut juga dengan kelenjar Cowper. Kelenjar ini itu nanti akan memproduksi cairan yang dimana dia itu akan berperan sebagai pelumas sebelum terjadinya ejakulasi, dan dia itu nanti akan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, kita bisa melihat di organ-organ dari reproduksi pria. Ada yang namanya dengan penis, lalu di sini ada yang namanya dengan testis, lalu di luarnya dilindungi oleh namanya dengan skrotum. Lalu di sini itu ada yang namanya kelenjar bulbouretral, lalu ada lagi namanya dengan kelenjar prostat, lalu di sini ada yang namanya dengan vesicula seminalis. Lalu yang panjang ini itu namanya dengan vas deferens. Setelah itu kita bisa melihat juga kalau misalnya di bagian sini itu ada yang namanya dengan epididymis yang dekat dengan skrotum dan testis.
Lalu di bagian dalam penis itu ada saluran, yang dimana dia itu disebut sebagai uretra. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada wanita. Di mana organ reproduksi pada wanita ini ada beberapa macam, yaitu ada yang namanya dengan ovarium, yang dua ini. Lalu ada lagi dengan namanya tuba falopi atau saluran telur, yang merupakan saluran ini dan juga ini. Lalu ada lagi dengan namanya dengan uterus, itu ada di bagian tengah-tengah sini, atau disebut juga sebagai rahim. Lalu ada lagi dengan yang namanya cervix, yang di bagian sini itu merupakan leher rahim, dan terakhir itu dinamanya dengan vagina. Nah, di sini kita bisa melihat nih ada dua ovarium atau biasanya disebut sebagai indung telur. Nah, dia ini tuh merupakan kelenjar yang berbentuk oval dan dia itu berukuran kecil seperti buah anggur. Nah, dia itu terletak di kedua sisi rahim dan berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Wanita itu memiliki dua ovarium di kedua sisi rahim, ada di kanan, ada di kiri. Lalu selanjutnya di sini kita bisa melihat ada yang namanya dengan tuba falopi. Tuba falopi itu yang ini. Nah, dia itu merupakan saluran otot dengan panjang kira-kira 10-13 cm, yang dimana dia itu nanti akan menghubungkan nih bagian dari ovarium menuju ke rahim. Nah, nanti dia itu nanti akan berfungsi sebagai jalur dari sel telur menuju ke si rahim ini setelah dibuahi. Selanjutnya ada lagi dengan yang namanya uterus atau rahim yang di bagian tengah-tengah ini. Dia itu merupakan rongga yang luas dan berbentuk seperti buah pir terbalik. Dinding rahim wanita itu terdiri atas 3 lapisan. Jadi, di sini ada lapisan yang paling luar disebut dengan perimetrium. Lalu ada lapisan yang tengah disebut sebagai myometrium, lalu di sini ada bagian lapisan dalam disebut sebagai endometrium. Nah, pada bagian endometrium itu nanti dia itu sebagai tempat tumbuhnya janin atau sel yang telah dibuahi tadi. Nah, kalau misalnya selnya itu nanti nggak dibuahi, maka akan terjadi yang namanya menstruasi, yaitu proses meluruhnya sel telur yang tidak dibuahi. Lalu selanjutnya ada lagi yang namanya dengan cervix atau leher rahim. Di sini, dia itu merupakan bagian dari rahim yang dimana dia itu berbentuk silinder yang nanti akan menghubungkan rahim dengan vagina. Cervix itu dapat mengalami yang namanya dengan dilatasi atau melebar agar bayi itu bisa keluar selama proses persalinan berlangsung. Cervix itu juga akan memproduksi lendir alami untuk melindungi vagina dari infeksi dan membantu sperma bergerak menuju ke rahim. Dan yang terakhir ada yang namanya dengan vagina, yaitu yang ini. Yang dimana dia itu merupakan saluran yang berbentuk seperti tabung berotot yang nanti akan menghubungkan leher rahim atau cervix dengan bagian luar tubuh. Dia itu nanti akan berfungsi nih sebagai lubang tempat keluar janin pada proses kelahiran dan tepatnya keluar darah dari menstruasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi. Nah, yang pertama itu ada kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada yang namanya dengan kanker serviks, yaitu adalah penyakit kanker yang berasal dari jaringan serviks perempuan yang disebabkan oleh infeksi virus human papillomavirus atau HPV yang mengubah sifat jaringan di serviks dari yang bersifat normal menjadi bersifat ganas. Bila ditemukan sudah pada stadium lanjut atau bisa dibilang penyakitnya tidak parah, maka resikonya itu akan menimbulkan kematian. Gejala yang biasa dirasakan oleh para perempuan yang menderita kanker serviks itu bisa berupa keputihan yang berbau busuk, lalu pendarahan pasca hubungan seksual, dan sebagainya. Namun cara pengobatannya itu bisa dengan kemoterapi, operasi, terapi radiasi, dan juga dengan kemoterapi.
atau imunoterapi. Lalu yang kedua itu ada namanya dengan kanker ovarium. Nah, kanker ovarium itu adalah kanker yang tumbuh dan berkembang di ovarium atau indung telur. Gejalanya itu bisa berupa rasa berat pada panggul, perubahan fungsi saluran pencernaan, atau dia itu bisa mengalami pendarahan vagina yang abnormal. Penanganannya itu bisa dilakukan dengan cara pembedahan dan juga kemoterapi. Lalu ada lagi yang ketiga namanya dengan Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS. Nah, dia itu adalah gangguan hormon pada wanita yang terjadi ketika tubuh itu menghasilkan hormon maskulin atau hormon androgen yang berlebihan, sehingga dia itu dapat menyebabkan ovarium itu memproduksi banyak kantung yang berisi cairan. Nah, jadi sel-sel telurnya itu nggak berkembang dengan sempurna dan dia itu nanti akan gagal dilepaskan secara teratur. Nanti penderitanya itu akan mengalami gangguan menstruasi dan dia itu akan mengalami ketidaksuburan atau mandul. Nanti penderitanya pun juga lebih rentan terkena penyakit diabetes dan hipertensi. Cara pengobatannya itu bisa dengan menerapkan pola hidup sehat dan pemberian pil KB kombinasi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Lalu selanjutnya ada penyakit pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama itu ada yang namanya dengan hipogonadisme, yang dimana dia itu adalah penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon seperti hormon androgen dan testosteron. Gangguan ini itu akan menyebabkan infertilitas, impotensi, dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Penanganannya itu bisa dilakukan dengan cara terapi hormon. Lalu yang kedua ada namanya dengan uretritis. Dia itu adalah peradangan atau infeksi uretra yang terjadi akibat masuknya bakteri ke saluran kandung kemih. Penyakit ini itu ditandai dengan infeksi, iritasi, pembekakan, serta rasa nyeri seperti terbakar saat buang air kecil. Uretritis ini disebabkan oleh organisme seperti Chlamydia trachomatis, Ureplasma urealyticum, atau virus herpes. Lalu yang ketiga, ada yang namanya dengan prostatitis. Prostatitis itu adalah peradangan pada sistem reproduksi pria. Nah, dia itu disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae, atau Chlamydia trachomatis. Gejalanya itu bisa berupa rasa nyeri, lalu susah buang air kecil. Namun penyakit ini itu bisa diobati tergantung pada tingkat keparahannya. Jadi ada yang cukup diberikan obat-obatan, namun ada juga yang harus dioperasi. Selain itu, bisa juga dengan meminum obat prostat, lalu terapi seperti pijat prostat dan akupuntur sampai operasi prostat. Lalu yang keempat ada yang namanya dengan epididymis, yang dimana dia itu adalah infeksi atau peradangan epididymis, yang dimana dia itu disebabkan oleh penyakit seperti Escherichia coli dan Chlamydia. Gejalanya itu bisa berupa pembengkakan pada buah zakar. Epididymis itu dapat menyerang laki-laki di segala rentang usia. Namun, kasus ini itu paling sering ditemukan pada kelompok usia 19-35 tahun. Cara penanganannya itu bisa dengan mengonsumsi obat-obatan berupa antibiotik, lalu obat pereda seperti pereda nyeri, atau bisa juga melakukan epididymectomy yang berupa operasi. Namun, ada juga penyakit pada sistem reproduksi yang bisa dialami oleh wanita dan juga laki-laki. Yang pertama ada gonor atau kencing nanah, yang dimana dia itu adalah infeksi akut pada uretra, serviks, rektum, sendi, tulang yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Cara pengobatannya itu bisa dengan mengonsumsi antibiotik. Lalu yang kedua ada namanya dengan sifilis atau raja singa, yang dimana dia itu adalah infeksi pada organ kelamin luar, yang dimana penyakit itu merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Cara pengobatannya itu bisa dengan mengonsumsi antibiotik.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf dari salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.